masuk minggu kedua di bulan Juli ini. Ya, dan kemarin kita sudah diajar bagaimana memiliki hidup dalam penyembahan yang benar. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan tema kita minggu kedua, yaitu doa yang dijawab oleh Tuhan. Ya, doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, kita akan baca dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Baik, kita akan perhatikan firman Tuhan ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Saudara, kalau kita bicara tentang doa, saudara, maka kita tentunya mengenal satu ayat firman Tuhan yang seringkali itu dijadikan satu pegangan bagi orang percaya. Bagaimana saudara, dia punya satu keyakinan berdoa kepada Tuhan. Yaitu dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16b, ya, dikatakan di sana, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, apa saudara? Sangat besar kuasanya. Perhatikan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang-orang percaya, ya, dikatakan orang yang benar itu orang yang bagaimana sih saudara? Adakah di antara kita yang benar saudara? Alkitab katakan semua orang sudah jatuh dalam dosa. Artinya tidak ada seorang pun yang benar. Tapi firman Tuhan katakan tadi apa? Doa orang yang benar. Nah, yang dimaksud orang yang benar di sini adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus dan hidup dalam kebenarannya. Itulah orang yang benar. Dan orang yang benar itu ketika dia berdoa dengan iman, dengan yakin saudara, doanya tidak akan kembali dengan apa? Sia-sia. Karena apa? Doa orang yang benar, yang disertai dengan keyakinan iman yang kokoh, yang kuat, maka besar kuasanya. Dalam terjemahan yang lain ditambah, dan ada hasilnya. Artinya apa saudara? Sekali lagi, doa kita tidak sia-sia. Saudara, namun bukan berarti bahwa doa itu akan menjadi sebuah apa saudara? Mantra bagi orang percaya. Sekalipun doa kita ini besar kuasanya, tapi jangan sampai doa itu menjadi sebuah mantra bagi setiap orang percaya. Bahkan saudara, doa itu ya menjadikan Tuhan itu seperti saudara mesin ATM untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Berapapun yang kita tombol angka itu, selama dananya ada, maka ATM itu akan apa saudara? Mengeluarkan uang sebagaimana keinginan kita. Kalau saudara ingin keluar dari ATM itu 10 juta, ya keluar saudara, selama dananya apa?
Ada, kalau nggak ada ya saudara, ya hanya tulisan maaf, dana Anda kurang, berarti Anda tidak memenuhi peraturan sebagaimana seharusnya di ATM itu, saudara. Jadi doa itu bukan menjadikan Tuhan itu menjadi semacam sapi perahan begitu ya. Bukan untuk memuaskan hasrat kita, keinginan kita, kemauan kita. Oleh karena itu Yesus memberikan petunjuk dan etika bagaimana kita berdoa, saudara. Untuk apa? Untuk dipahami agar doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Tuhan membuat satu aturan, saudara. Bagaimana supaya doa saudara dan saya ini sekali lagi besar kuasanya dan ada hasilnya, artinya dijawab oleh Tuhan. Nah, melalui ayat-ayat firman Tuhan tadi, saudara, ya ada 3 hal yang harus kita kerjakan dan lakukan supaya doa kita tidak sia-sia. Doa kita dijawab Tuhan. Doa kita besar kuasanya dan menghasilkan, saudara. Yang pertama, poin pertama. Poin pertama, iya. Tidak munafik. Ini yang perlu saudara perhatikan yang pertama. Kalau doa kita ingin dijawab oleh Tuhan, yaitu jangan kita menjadi orang munafik, ya. Dikatakan dalam ayat yang kelima tadi, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka, saudara. Suka bukan suka berdoanya, tapi suka apa, saudara? Suka tadi ke tempat-tempat ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Supaya mereka dilihat orang. Dan firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Saudara, ya, contoh kemunafikan dalam ayat ini, saudara, adalah berdoa ingin dilihat orang dan ingin, saudara apa? Mendapat pujian dari orang lain. Jadi contoh kemunafikan dari orang yang berdoa ini, saudara, dikatakan tadi bahwa dia berdoa supaya dilihat orang, supaya mendapat pujian dari orang. Oleh sebab itu mereka apa? Berdoa di tempat-tempat umum. Dikatakan di tikungan jalan raya, karena disitulah banyak orang lalu lalang, banyak orang datang di sana, saudara. Ya, supaya apa? Supaya mereka mendapat pujian, supaya mereka dapat dilihat banyak orang, dan dikatakan wah luar biasa ya, saleh sekali, hebat sekali, saudara. Doa seharusnya itu fokusnya, tujuannya itu adalah kepada Tuhan. Tapi bagi orang yang munafik di sini, saudara, ya tujuan doanya itu adalah supaya mereka mendapat pujian manusia, penghargaan manusia, sanjungan manusia, penilaian manusia. Dan doa yang semacam ini, saudara, sudah barang tentu tidak akan mendapatkan jawaban atau upah dari Tuhan. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan upah dari siapa? Jawaban dari manusia. Tapi dari Tuhan enggak, saudara. Nah, kita kan enggak mau, saudara, jawaban dari manusia. Karena jawaban manusia itu terbatas. Ya, tapi jawaban dari Tuhan, upah dari Tuhan itu kekal, saudara. Jadi, saudara, motivasinya perlu kita pikirkan dalam kehidupan kita. Untuk apa, saudara? Saudara berdoa, untuk apa saudara rajin melayani Tuhan? Untuk apa saudara ya memberikan persembahan kepada Tuhan? Untuk apa saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan? Untuk apa? Kalau itu hanya sebatas hanya untuk supaya saya dikenal orang baik di gereja ini, supaya saya terkenal bahwa aku adalah satu-satunya orang yang terlibat di dalam pembangunan gereja ini, atau sehingga gereja ini bisa berjalan sampai hari ini karena ada
sumbangsih dari saya. Kalau motivasi pelayanan yang kita lakukan semacam itu, atau doa kita, saudara, supaya aku dikenal, supaya aku, saudara, maka pastikan saudara memang mendapat upah dari manusia, tetapi dari Tuhan, katakan tidak. Ya. Jadi saudara, coba saudara kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau saudara ingin mendapatkan doa yang berkuasa, doa yang mengubah segalanya, memulihkan kehidupan kita, saudara, perhatikan motivasi apa yang dibalik doa atau aktivitas keagamaan kita, kerohanian kita ini, saudara. Untuk apa? Dan jawabannya, saudara, saudara yang bisa menjawab. Ya, supaya aku dikenal orang yang tidak pernah absen. Ya. Saudara, kebaktian apa aja hadir sehingga nongol ya wajahnya, sehingga kalau enggak nongol itu akan dicari-cari, saudara. Ya, karena ini luar biasa orang setia. Kok hari ini enggak ada apa ya? Ya, saudara, memang ya perlu diperhatikan semacam itu. Tapi kalau kehadiran kita, kesetiaan kita, saudara, datang beribadah kepada Tuhan karena hanya ingin dilihat di absen, ya, oleh gembala jemaat, oleh pengerja gereja, saudara, maka saudara, engkau tidak akan mendapatkan upah atau jawaban yang dari Tuhan. Engkau hanya akan mendapatkan upah, ya, kamu ini luar biasa ya, hujan deras kayak gini tetap datang kepada Tuhan, engkau setia. Saudara, kita akan mendapatkan itu. Karena apa? Memang kita ingin mendapatkan itu. Supaya gembala saya memuji saya. Bahwa saya tidak seperti yang lainnya. Ya, hujan gerimis saja menjadi alasan ya untuk tidak datang ke gereja. Saudara, ya, ini kalau itu menjadi dasar kita, maka saudara, janganlah saudara berharap untuk mendapatkan upah atau jawaban doa saudara dari Tuhan. Karena pasti Tuhan katakan tadi, karena engkau sudah mendapatkannya dari manusia dan dari Tuhan enggak. Jadi jangan saudara kita seperti orang munafik, ya, yang tujuannya dia doa bukan tertuju kepada Tuhan, bukan untuk kesenangan dan kemuliaan Tuhan, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Segala sesuatu untuk dirinya sendiri, saudara. Maka pastikan bahwa saudara tidak akan mendapatkan pertolongan dan jawaban daripada Tuhan. Tapi kalau kita tujukan hanya kepada Tuhan, kita gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan untuk kemuliaan dan kembali untuk kemuliaan Tuhan, maka saudara pastikan bahwa saudara ya didengar oleh Tuhan. Karena apa? Sekali lagi, doa orang yang benar besar kuasanya. Ya, doa orang yang benar. Nah, orang yang munafik ini enggak benar, saudara, karena memang hidupnya enggak benar, sehingga enggak dijawab oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, firman Tuhan katakan tadi dalam ayat ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yang kedua, saudara, dalam doa kita enggak perlu bertele-tele, saudara. Karena firman Tuhan katakan tadi, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa, saudara? Ya, banyak kata-kata kita tidak akan menentukan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Jadi bagi Bapa di surga, bagi Tuhan kita, tidak membutuhkan panjang pendeknya doa. Banyaknya kata-kata, bagus tidaknya kata-kata. Saudara, banyak orang Kristen disuruh doa itu, saudara, apalagi kalau waktunya doa apa? Doa syafaat begitu, saudara, sudah ada pesan sponsor, saudara. Ya, sampai saya bilang, oh mau yang khotbah tah. Ya. Pesannya sudah 1, 2, 3 orang. Nanti kalau ini jangan disuruh doa ya saya ya, jangan didoa, jangan suruh doa ya, jangan suruh doa ya. Karena saya enggak pandai, saya enggak seperti si A, si B, kata-katanya bagus, panjang, lebar, saudara. Ya. Terus saya bilang, maunya apa? Khotbah tah. Saudara, banyak orang
takut berdoa karena dia pikir Tuhan itu hanya dengar doa yang kata-katanya itu memenuhi persyaratan bahasa Indonesia. Apa saudara? SPO ya? Subjek, predikat, objek. Wah saudara, saya punya dosen dulu namanya Pak Petrus saudara. Itu tata bahasanya, khotbahnya persis semacam itu. Bagus sekali saudara. Ya. Banyak orang mau berdoa itu saudara. Ya, saya enggak sebagus si A. Saya enggak bisa panjang 10 menit aja kadang-kadang sudah kehabisan. Saudara enggak perlu panjang-panjang. Sepatah kata pun seperti siapa saudara di Alkitab? Tolong Tuhan. Siapa? Siapa? Petrus. Dia enggak memperpanjang saudara. Tuhan tolong saya ini mau tenggelam. Airnya sudah di hidung saya sudah menghirup air. Enggak saudara, kepanjangan buru mati dulu saudara, buru ketenggelam dulu saudara. Tuhan tahu dia mau tenggelam sehingga pada waktu itu Tuhan tolong saya, Tuhan langsung tolong dia sehingga dia enggak tenggelam saudara. Artinya di sini sekali lagi, Bapak kita yang di surga itu enggak membutuhkan kata yang bertele-tele saudara. Kata yang panjang lebar, diulang-ulang, intinya sama tapi dengan perkataan yang lain saudara. Diulang-ulang 1 jam muter itu saja. Memang Yesus pada waktu di Taman Getsemani juga saudara? Berdoa yang sama, tapi itu sesuatu yang sangat penting sekali. Sehingga dia berulang-ulang berdoa yang sama. Yaitu supaya Tuhan kalau boleh melalukan cawan, karena memang nggak mampu, nggak sanggup, itu nggak apa-apa saudara. Tapi kalau hanya sekedar kata-kata biasa, hanya di mulut saja saudara, maka itu tidak diperlukan Tuhan. Kenapa? Sekali lagi saudara, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan doa kita itu bukan sekedar kata-kata, tapi komunikasi dari hati ke hati kepada Tuhan. Ya saudara, sehingga Tuhan pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat, mereka beribadah hanya di saudara? Di mulut saja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Artinya di sini doa yang bertele itu hanya di mulut saja, tapi hatinya enggak saudara. Nah Tuhan tidak mau semacam itu. Mulut dan hati harus sama. Hatinya terlebih saudara, hubungan batin kita ini, hubungan hati dan jiwa kita ini saudara. Nah kalau kita sampai tahap semacam itu, maka akan terjadi komunikasi dua arah yang akan membangun keintiman. Nah ketika intiman ini terjadi, maka saudara, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan itu akan tergerak hatinya. Sehingga walaupun kita tidak meminta, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Kenapa? Ada kontak batin saudara, kontak hati. Dari hati ke hati, bukan hanya di mulut saja. Sehingga Tuhan menegur. Ya, ini Tuhan Yesus mengutip dari kitab Yesaya. Karena orang Israel juga, mereka hanya ibadah di mulut saja, di bibirnya, hatinya jauh dari Tuhan. Dia bangga sebagai umat pilihan Allah, tapi dia enggak tahu bahwa mereka tidak sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Hanya di bibirnya saja ibadah, sehingga dikatakan percuma mereka beribadah kepadaku. Nah saya berdoa supaya ibadah saudara enggak percuma, karena apa? Tidak hanya di bibir saja saudara, tapi kita datang karena dengan hati kita kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan hati kita, bukannya di bibir saja. Kita memuji Tuhan bukannya di bibir saja, tapi memang suatu pengakuan dari hati kita kepada Tuhan. Sehingga pujian kita pun tidak akan menjadi sia-sia, sehingga ibadah kita tidak dikatakan ibadah yang percuma. Karena apa? Kita ibadah dengan hati kita, bukan hanya dengan bibir saja. Nah kalau kita sampai di situ saudara, tahap semacam itu, maka saudara akan terjadi satu komunikasi dua arah. Dan itu akan membangun suatu keintiman antara kita dengan Tuhan. Nah kalau kita sudah intim saudara, dekat melekat, perlu banyak bicara enggak saudara? Saudara suami istri, kalau sudah intim, sudah dekat, kira-kira perlu banyak bicara enggak? Hanya dengan kedipan mata aja, aku tahu apa yang kau mau. Ya saudara, enggak perlu banyak ngomong panjang lebar, udah tahu. Ya kalau sudah begini, ini berarti apa dah saudara?
lapar, jadi istri segera masak. Kalau begini saudara, kalau istri peka apa? Wah, lagi haus dikisi sirup sampolai. Enggak perlu mie, aku haus sudah sepanjang hari jalan kaki, olahraga, jadi perlu. Enggak saudara, hanya megang lehernya aja saudara. Udah tahu dia haus. Megang perutnya, di muter-puter gini berarti lapar saudara, perlu makanan. Tuhan juga semacam itu. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita nggak perlu minta-minta, saudara. Dia tahu apa yang kita perlukan, butuhkan. Saudara, kesaksian ini, pada waktu saya masih punya 3 anak, karena anak saya 4 saudara ya, banyak. Pada waktu saya punya 3 anak, saudara, masih di sana, ya sering pelayanan saudara. Pelayanan yang kita dikaruniai sepeda motor saudara. Jadi ya satu motor itu ditumpangi berapa? 5 orang saudara. Depan 1, di tengah 1, istri saya, kemudian di pangku yang paling kecil. Saudara, ya baik itu hari Minggu maupun ada komsel, ada saudara, karena anak kecil belum bisa ditinggal, jadi dia ajak saudara. Ya, biasanya bulan Desember itu paling parah saudara. Ya puji Tuhan nggak pernah masuk angin anak-anak saudara. Ya, satu hari ada satu keluarga yang dia pengen saudara, dia membuat misbah keluarga untuk dibimbing, dituntun saudara. Nah, hampir setiap malam itu saudara, ya setiap hari Rabu pada waktu itu, ya pulang itu selalu hujan saudara. Sehingga harus nunggu malam sampai anak-anak tidur di rumahnya dia. Setelah hujan selesai baru dibangunkan pulang saudara. Lama-lama akhirnya saudara, keluarga ini, udah Pak Pur, ini ada mobil saudara, mobil ya Chevrolet merah, bak terbuka, udah pakai aja saudara. Ya pada waktu itu saya sudah latihan setir saudara, ya sudah bisa, ya udah pakai aja, ya kasihan hujanan terus, pakai aja. Enggak taunya sudah mobil Chevrolet itu, tak pikir saudara, itu sudah power steering saudara ya, bannya gede, wah saudara, itu betul-betul perlu perjuangan saudara. Kalau lagi parkir saudara, itu keringat keluar gede-gede saudara. Kenapa? Tenaga dalam saudara. Saudara, tapi ya itu namanya berkat Tuhan saudara, dinikmati saja saudara, sampai akhirnya saudara, ya kita bisa menikmati mobil itu saudara. Berapa tahun kemudian, ya saudara, kita nggak minta, kita nggak apa saudara. Ya akhirnya saudara, anak saya yang paling gede itu berdoa saudara, dalam doa misbah keluarga itu. Kita nggak pernah nyuruh dia saudara, tapi dia berdoa, ayo kamu mau doa apa, silakan minta apa sama Tuhan. Dia berdoa begini saudara, Tuhan, Michael minta Tuhan kasih mobil seperti Mak Ien. Karena waktu itu yang sering jemput kita itu Mak Ien. Mobilnya mobil apa? Panther, saudara. Setelah itu, saudara, ya nggak pernah kita pikirkan itu, nggak pernah kita bayangkan Tuhan pasti jawab, enggak, saudara. Yo, pikir anak kecil lah, doa dia minta ya puji Tuhan, dia punya keinginan, saudara. Mintanya itu supaya nggak hujanan, saudara. Saudara, setelah itu, ya ternyata Tuhan dengar anak saya, saudara. Sehingga akhirnya, ya dengan peristiwa sesuatu, akhirnya mobil merah itu berubah menjadi mobil Panther. Artinya apa saudara? Ya Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Ya kebutuhan kita. Ya waktu itu memang betul saudara. Ya anak 3 saudara, anak 3. Mobil 1 saya masih ingat orang tua saya. Dulu waktu ke gereja. Ini bukan motor tapi sepeda saudara. Sepeda laki-laki. Itu di depan itu ada berapa? Ada 3, saudara. 4 berarti 4 orang. Ya, luar biasa saudara. Kalau zaman dulu itu ada dudukan dari rotan itu ya, dipasang di laki-lakinya itu yang besinya itu saudara. Di situ saya paling depan itu enak sekali, senang sekali saudara ya. Duduk di situ. Ya. Nah, saudara, karena saya belajar di situ dan Tuhan akhirnya memang menyediakan apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Jadi saudara, ya jangan bertele-tele. Saudara, tapi doakan seperti apa yang saudara Tuhan mau. Karena kalau doa kita sepakat dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan,
maka percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakan dan melakukannya. Jadi doa itu enggak dibutuhkan panjang lebar. Kalau bisa panjang ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak bisa panjang, pendek sekalipun satu kata pun, ya saudara nggak apa-apa. Tuhan tolong saya, ya Tuhan tahu saudara butuhkan pertolongan Tuhan. Jadi kalau disuruh doa, mulai sekarang jangan pakai catatan saudara ya. Tolong ya hari ini jangan disuruh doa. Ya, saudara, komsel jangan suruh doa ya, saudara. Padahal doa kalau dia ngobrol itu panjang lebar bisa. Tapi kalau suruh doa itu banyak orang yang menghindar karena ya tadi sudah dipikir dengan panjangnya kata-kata baru Tuhan jawab, bagusnya kalimat baru Tuhan jawab. Enggak, saudara. Tuhan menjawab ketulusan hati dan iman kita kepada Tuhan. Jadi jangan bertele-tele. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara. Yang ketiga yaitu tidak meragukan Tuhan. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Nah saudara, kita berdoa karena sadar bahwa kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Kita perlu bantuan dari Tuhan untuk menolong kita. Ya, jadi berdoa itu adalah kesadaran bahwa kita memang betul-betul sudah tidak mampu, tidak sanggup lagi untuk mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, dan kita memerlukan bantuan pertolongan dari Tuhan. Tapi saudara, ya pada prakteknya disadari atau tidak, seringkali kita berdoa dengan keraguan, dengan kebimbangan. Sehingga pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara tentunya masih ingat dalam kitab Yakobus pasal yang ke-1 ayat 6 dan 7 dikatakan di sana. Hendaklah ia memintanya dari iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, perhatikan, janganlah mengira bahwa ia, saudara, akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi doa yang bimbang, doa yang tidak yakin dan tidak percaya kepada Tuhan, maka saudara, firman Tuhan katakan tadi, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan juga ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan di sana. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan apa? Dengan penuh kepercayaan, kamu akan apa? Menerimanya. Jadi saudara, doa yang besar kuasanya tadi dikatakan dalam kitab Yakobus, doa yang disertai dengan keyakinan, kepercayaan yang penuh bahwa Allah kita, Allah yang sanggup untuk menjadi penolong kita, dan Allah yang mau untuk menolong kita. Apa artinya dia sanggup, dia memiliki kekuasaan yang tak terbatas? Tapi kalau dia nggak mau, nggak ada artinya, sudah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang memiliki kuasa yang tak terbatas, tapi juga Allah yang mau menolong kita, sehingga kuasanya tidak menjadi sia-sia, saudara. Tapi kuasanya akan menjadi satu berkat yang besar bagi kita yang percaya kepadanya. Di Alkitab ada beberapa contoh, saudara. Ya misalnya perempuan yang 12 tahun pendarahan dalam kitab Matius pasal yang ke-9 ayat 20-22 di sana dikatakan. Ini perempuan memiliki satu keyakinan yang penuh. Dia katakan apa? Asal apa, saudara? Kujamah apa? Kepala Yesus, tangan Yesus, tubuh Yesus, ujung jubah. Asal kujamah ujung jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Sekarang ini banyak orang Kristen kalau belum diuyak-uyak kepalanya, belum tumbangkan, belum yakin Tuhan apa? Menjawab, saudara. Ya. Jadi, saudara, ini bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Memang ada firman Tuhan katakan, penumpangan tangan ada. Tapi jangan sampai, saudara, kalau belum ditumpangi tangan, saudara nggak yakin bahwa Tuhan akan menjawab.
ada satu keyakinan yang penuh. Perempuan yang 12 tahun pendarahan ini, asal ku jamah ujung jubahnya aja, enggak perlu Tuhan menjamah kepala saya, ya, tapi hanya menjamah ujung jubahnya saja. Itu kan sesuatu yang sangat kecil, tapi itu membuktikan kekuatan besarnya imannya kepada Tuhan. Kemudian hamba perwira dari Kapernaum yang disembuhkan oleh Tuhan, perwiranya berkata apa? Tuhan, aku enggak layak menerima Engkau di rumahku. Katakan saja, maka hambaku akan sembuh. Tuhan ngomong, aku akan menyembuhkan. Artinya dia akan datang ke rumahnya perwira ini untuk menyembuhkan. Tapi akhirnya perwira berkata, Tuhan, aku enggak layak menerima Engkau di rumahku. Katakan saja, maka hambaku akan sembuh. Sehingga Tuhan Yesus berkata, selama ini aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini dari orang Israel. Maka apa dikatakan? Pada waktu itu juga, jadilah kehendak-Mu. Maka saat itu juga, hambanya ini menjadi sembuh. Artinya apa? Dia yakin penuh, percaya penuh, bahwa Tuhan tidak perlu datang. Asal ngomong saja, kuasanya, perkataannya itu menjadi nyata, bekerja dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Dan terlebih peristiwa Abraham ketika mau menantikan janji Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Usianya pada waktu itu berapa? 100 tahun. Dan istrinya sudah mati haid. Ya. Saudara, tapi terhadap janji Tuhan itu dia tidak kurang kurang iman. Dia percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam kitab Roma pasal yang keempat dikatakan di sana, ya, bahwa Abraham dia percaya bahwa Allah yang berjanji itu Allah yang sanggup untuk melakukannya, dan baginya tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga keyakinan itu dinyatakan sebagai kebenaran yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dan dikatakan hal yang diperhitungkan itu bukan hanya untuk Abraham saja, tapi untuk kita yang hidup pada saat ini. Artinya apa, saudara? Asal kita percaya, tidak ragu, maka saudara percaya bahwa doa saudara itu besar kuasanya. Amin, saudara. Oleh karena itu saudara jangan dikalahkan dengan pergumulan saudara, tapi kalahkan persoalan saudara dengan doa-doa saudara yang penuh keyakinan kepada Tuhan. Ya, sehingga saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga saya berdoa supaya hari-hari mendatang, minggu-minggu ke depan, ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa terjadi di tempat ini. Saudara, karena doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, tidak sia-sia. Dan saudara, itu sudah dibuktikan dengan apa yang Tuhan lakukan di gereja kita ini. Saudara, kita sudah mendapatkan, ya tinggal 2 saja surat yang kita perlukan, saudara, untuk kita bisa merenovasi tempat ini. Saudara, oleh karena itu saudara, terus doa. Karena apa? Tuhan menjawab doa orang yang berkenan kepadanya, yaitu orang yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita. Saudara, jangan kita menjadi orang yang munafik, jangan kita bertele-tele. Saudara, yakinlah bahwa Tuhan mampu dan mau menolong, menjawab doa saudara. Sehingga saudara, kita akan mengalami dan mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan kepada kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama saudara, kita akan menaikkan suatu pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Saya minta semua singer, song leader untuk maju ke depan. Kita berdiri bersama-sama dan kita naikkan pujian ini. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup
memandangmu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau taburkan bagi kami jemaat-Mu yang ada di GPI Raja Wali, baik yang hadir secara onsite maupun mereka yang hadir secara online. Tuhan, kami minta supaya firman-Mu Engkau Tuhan taruh di dalam hati kami yang terdalam Tuhan, yang terbaik Tuhan, supaya benih firman-Mu ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman-Mu akan berakar dan bertumbuh dan berbuah-buah, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang suka berdoa, karena doa orang yang benar besar kuasanya. Bila kami berdoa dengan penuh percaya, tidak hidup dalam kemunafikan dan tidak bertele-tele, tetapi Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh melakukan doa, ibadah dan pelayanan kami dengan hati nurani yang tulus, yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga apapun yang kami perlukan dan butuhkan, dan bahkan persoalan apapun yang kami alami, ketika kami berseru manggil nama minta tolong Tuhan, maka kami akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kami akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Kami akan mendapatkan kemenangan daripada Tuhan, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan daripada Tuhan. Dan jadikan kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi alat untuk memberitakan dan menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, jemaat di GPI Raja Wali maupun gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Nah, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian presentasi dari LAI. Tuhan tolong supaya Engkau berkati kami, dan tolong supaya kami juga boleh melibatkan diri untuk penggalangan pendanaan untuk penterjemahan Alkitab bahasa Indonesia ke bahasa Arab, supaya banyak orang-orang yang dimenangkan melalui pembacaan Alkitab ini Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan presentasi ini dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan menolong kami untuk dapat memahami presentasi dengan baik, dan kami boleh melibatkan diri dalam penggalangan dana untuk pencetakan Alkitab ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin.
Ya, saya silakan Pak Jimmy mungkin 2 menit.